lebih dewasa gitu ya. Jadi kira-kira umur mereka antara 9 sampai 19. Lalu ada juga generasi alpha setelah tahun 2010. Nah, ini born as native technology gitu ya. Jadi anak-anak yang sudah sangat terbiasa dengan screen gitu ya. Ngutak-ngatik smartphone gitu dan lain-lain ya. Jadi anak-anak kita mungkin juga ada di range usia seperti ini. Nah, ya, generasi Z dan generasi alpha. Nah, ada seorang penulis bernama Tim Elmore, dia salah seorang psikologis yang cukup baik gitu ya. Dia pernah nulis satu buku judulnya Artificial Maturity gitu ya. Artificial Maturity, di dalamnya dia menggambarkan ada paradoks nih dalam kondisi anak-anak kita gitu ya. Satu sisi mereka berkembang terlalu cepat, tapi ada satu sisi juga mereka berkembang ada yang terlalu lambat juga gitu. Too fast and too slow. Ya, mereka maturing too fast, gitu. Ya, terlalu cepat. Mereka itu terekspos dengan berbagai macam kekerasan ya. Kalau lihat di sosial media misalnya ya, begitu banyak mungkin ada video-video yang mengekspos kekerasan, mungkin di atas, kalau istilahnya film itu kan PG-13 gitu ya, parental guide 13, mungkin di atas itu mereka mungkin kadang-kadang nonton. Lalu ada juga pornografi ya. Ini juga salah satu bahaya yang sangat perlu kita waspadai pada hari ini. Pornografi itu karena rasanya kita nggak mungkin membendungnya lagi, dia udah masuk kemana-mana gitu ya. Jadi kita harus proaktif untuk memperhatikan anak-anak kita bisa akses apa aja. Dan mereka juga menjadi anak-anak yang full loaded dengan berbagai informasi. Banyak sekali informasi yang masuk di dalam kepala mereka gitu ya. Berita, video, atau mungkin hal-hal pelajaran, semuanya bercampur aduk jadi satu. Semua ini kadang-kadang terlihat mereka kayak cepat sekali ya bertumbuhnya, mereka ngerti ini dan itu. Tapi dalam perspektif yang lain atau dalam sisi yang lain, mereka itu adalah orang-orang yang lambat juga dalam hal emosi. Ya, mereka juga orang-orang yang menjadi tidak bisa atau sulit mengendalikan emosinya, ya, atau juga mengukur dirinya. Jadi mereka kalau kita perhatikan anak-anak remaja itu sering lihat Instagram itu mungkin untuk membandingkan dia dengan temannya, gitu. Ya, atau kalau temannya udah punya ini, atau temannya sudah begini, sudah pose seperti ini dan lain-lain, kayaknya mereka gampang untuk cemburu, nggak merasa konten, nggak merasa cukup, emosi mereka sangat tidak stabil. Ya. Nah, ini paradoks yang ada di dalam anak-anak kita, terutama anak-anak remaja kita pada hari ini. Ya, ada dua situasi ini yang mereka hadapi. Nah, secara umum paradoks kondisi dari internet generation ini, generation IY namanya, mereka terekspos, overexpose dengan berbagai informasi, tapi juga mereka dalam sisi yang lain underexpose gitu dengan toward real life experiences. Mereka tidak banyak sekali pada hari ini anak-anak remaja yang nggak connect dengan orang tuanya. Ya, kalau teman-teman perhatikan atau teman-teman lihat sendiri, mungkin di dalam keluarga sendiri gitu ya, anak-anak kita itu kadang-kadang mungkin lebih dekat sama temannya daripada ke orang tuanya, lebih mau ngomong cerita kepada temannya daripada kepada orang tuanya. Ya, nah itu yang perlu kita lihat. Nah, anak-anak ya tidak perlu kita untuk mendapatkan informasi, ya mereka nggak perlu, mereka bisa dapat dari manapun, ya bisa connect dari manapun. Tapi mereka perlu kita sebagai orang tua untuk menginterpretasikan informasi itu. Ya, apa maksudnya ini, dan terutama apa relevansinya, maknanya bagi mereka hari ini. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang membuat mereka sebenarnya belum perlu gitu ya, atau hal-hal yang mereka masih belum ngerti, nah saat itulah kita sebagai orang tua perlu hadir untuk menjadi sahabat mereka, menjelaskan apa maksudnya informasi-informasi yang mereka dapatkan itu. Nah, keadaan-keadaan seperti ini juga kalau kita tidak hati-hati bisa juga membuat perjalanan iman mereka itu tidak berjalan dengan baik, mungkin ya, tidak kita pantau dengan baik. Ada satu penulis namanya David Kahneman, dia pernah menulis buku You Lost Me, Why Young Generations Are Leaving Church. Dia menuliskan ada 6 reasons ya kenapa anak-anak muda sekarang
remaja, pemuda gitu, nggak tertarik lagi dengan gereja, banyak meninggalkan gereja. Ya. Ada 6 hal yang dia katakan di situ. Cuman mungkin aku mau highlight, nggak semuanya kali ya. Yang pertama, gereja overprotective. Overprotective artinya tidak mau berbaur dengan masyarakat, kelihatannya eksklusif gitu ya. Lalu ada juga remaja dan 20 something, jadi pemuda lah kira-kira. Pengalaman kekristenan mereka itu shallow, gitu, dangkal. Ya, jadi mereka merasa Christianity is not real atau is not for them gitu. Jadi ini kami nggak cocok gitu. Nah yang ketiga, gereja tuh dilihat sebagai satu institusi yang kok kayaknya selalu berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Jadi mereka nggak tertarik ya dalam usia-usia remaja, anak-anak remaja seperti itu, mereka salah satu curiosity-nya itu kan dalam hal sains. Gitu. Nah seringkali kalau nggak hati-hati itu orang-orang di gereja seringkali kayak ngeblok gitu, ini beda banget nih, ya ini nggak Kristen gitu atau apa gitu. Ya jadi tanpa berusaha melihat itu dari perspektif yang balance gitu misalnya. Ya. Lalu young Christian church experiences related to sexuality are often simplistic, judgmental gitu ya. Jadi orang-orang yang sekarang ini kita mungkin 10 tahun terakhir ini misalnya LGBT gitu ya, apa namanya, same sex attraction itu semakin kuat dirasakan gitu ya. Dan itu juga berpengaruh pada generasi muda. Kadang-kadang yang mereka melihat banyak orang Kristen itu judgmental gitu, nggak mau bergaul misalnya ya, nggak mau kalau ada orang-orang yang dari latar belakang dari LGBT gitu, kayaknya dijauhi terus gitu ya, kayaknya sangat memblok komunikasi dengan mereka. Nah mereka nggak suka dengan itu. Lalu mereka juga wrestle dengan exclusive nature gitu ya, tentang seorang Kristen. Ya, sering kali terjadi orang Kristen ini tidak apa namanya, tidak berbaur dengan orang-orang sekitarnya, mereka nggak senang dengan itu, dan the church feels unfriendly to those who doubt. Gitu. Jadi bukannya gereja mendekati, menjelaskan kalau ada hal-hal yang kurang jelas, tapi malah kayaknya nggak bersahabat gitu. Kok kamu begini sih? Kok kamu ini aja nggak ngerti gitu misalnya. Ya, jadi ini yang menyebabkan anak-anak remaja ini merasa ngapain ya ke gereja lagi? Gitu. Ya kayaknya this is not for me. Nah, dalam konteks Singapura, dua hal di sini ya, impact and influence of media consumption itu berpengaruh banyak terhadap pelayanan anak remaja di sini. Bagaimana semua udah sangat connected, jadi ternyata itu memberikan pengaruh yang cukup kurang baik. Lalu ada weak faith foundations. Nah ini dia juga sangat penting. Banyak sekali orang-orang tua yang menggantungkan harapannya anak-anak itu bisa bertumbuh dalam imannya di gereja. Gitu, ya. Mereka nggak perlulah ngajarin anak-anak bertumbuh imannya di rumah gitu. Itu bukan bagian kita. Gitu. Itu bagiannya apa namanya, hamba Allah yang di gereja gitu. Lalu juga academic demands from school ya, aku rasa juga mirip lah di Indonesia, di Jakarta gitu ya. Demand-nya pendidikan sekarang sangat tinggi. Dalam konteksnya Singapura ya, ini juga sangat kompetisinya sangat berat gitu ya. Bahkan kalau nggak hati-hati bisa ada yang sampai anak-anak sampai stres, depresi, dan bisa juga sampai commit suicide, bunuh diri gitu ya. Nah ini yang keenam di sini, poor partnership with parents ya, relasi dengan orang tua itu tidak begitu baik. Nah ini yang bisa yang terjadi di Singapura dalam hal pelayanan di remaja gitu. Nah, Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang, ya, seminari mungkin teman-teman tahu seminari ini cukup besar, bekerja sama dengan Bilangan Research Center di Jakarta itu pernah mengadakan research ya, terhadap 836 remaja pemuda range umurnya 15 sampai 25 ya, tahun 2017. Nah, penelitian mereka itu tentang spiritualitas. Jadi beberapa hal yang mungkin bisa aku highlight di sini. Misalnya orang-orang ini ya yang disurvei ini rata-rata mengikuti ibadah di gereja dalam 3 bulan terakhir ya masih banyak yang mengikuti ibadah itu. Lalu alasan motivasi paling kuat mendorong
untuk rajin beribadah adalah ya masih banyak yang mengatakan saya mengasihi Tuhan Yesus, tapi ini numbernya udah 27% ya. Jadi drop gitu. Jadi misalnya ini ada orang yang rutin beribadah masih 90%, tapi kenapa dia mau beribadah tuh alasannya ternyata waktu ditanya misalnya begitu pilihannya mengasihi Tuhan Yesus cuma sekitar 27% yang menjawab iya, ya. Atau membutuhkan makanan rohani lebih rendah lagi. Jadi not so convincing juga kelihatannya yang mendorong mereka beribadah. Ya. Jadi ada juga yang kalau kita perhatikan di sini sebagai orang Kristen saya harus ikut ibadah di gereja ya, mungkin dipaksa orang tuanya kalau nggak gereja rasanya ini bukan orang Kristen gitu kan, nggak lengkap gitu ya. Jadi ada yang seperti itu juga. Ya. Ada yang memenuhi harapan orang tua di paling bawah. Nah, banyak dari mereka ternyata sudah dilahirkan kembali atau mengambil keputusan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus 80%. Siapa yang paling berjasa menuntun ya untuk mereka percaya kepada Yesus itu ya masih banyak 54 ya, walaupun kalau kita perhatikan dari 80% itu hanya 54% ya, ternyata nggak terlalu ini juga nggak terlalu tinggi juga. Pendeta 20%, hampir 20%, jadi 19%. Nah ini yang masih perlu dilihat lagi ya. Ayah ibu orang tua mungkin sebaiknya ini kali ya, selevel gitu, 80%, 70%, nggak terlalu jauh. Jadi agak ada gap-nya juga di sini. Intensitas membaca Alkitab. Nah, ini dia yang menarik kita perhatikan ya. Intensitas membaca Alkitab dalam seminggu selama 3 bulan terakhir. Ya, dimonitor nih 3 bulan terakhir. Hanya kadang-kadang saja yang tidak rutin. Ini 40% yang paling tinggi. Ya. Lalu kalau kita lihat ke bawahnya makin turun. 5 kali, makin 25%, makin turun ya. Atau yang 3 sampai 4 kali cuma 13%. Sangat sedikit ya, 13% dari 800-an orang ini ya. Jadi 80-an, 85-an gitu sekitar itu. Lalu intensitas berdoa dalam 1 minggu selama 3 bulan terakhir ya, 45 kali atau lebih dalam 1 minggu. 5 kali atau lebih dalam 1 minggu. Ini saya kira ini mestinya di luar doa makan ya, makan 3 kali kan, pagi, siang, malam, di luar doa itu mestinya. 5 kali dalam 1 minggu, jadi cuma 47%. Nah, perhatikan ini hanya berdoa sebelum makan dan tidur ya, 20,8%. Jadi hanya berdoa pada saat-saat itu ya. Jadi banyak anak-anak kita mungkin yang hanya tahunya berdoa ya. Kayaknya saya lihat bapak sama mama saya berdoa sebelum tidur aja atau sebelum makan aja udahlah cukup gitu ya. Jadi ini yang kita bisa lihat juga dari spiritualitas mereka. Lalu dalam hal kesetiaan bergereja, apakah di masa lalu kamu pernah mengikuti ibadah gereja secara rutin? Iya, 85%. Sekarang ada yang tidak ya. Jadi anak-anak itu katanya saat mereka mengikuti ibadah di gereja secara rutin itu sekitar 15 sampai 18 yang paling tinggi ya, jadi sekitar hampir 38%. Gitu. Ya, jadi sedangkan yang di bawahnya itu menurun gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ini saat berusia antara 19 sampai 23 cuma 7%. Ya, jadi udah nggak rutin berarti. Ya. Lalu alasan utama tidak mengikuti ibadah di gereja secara rutin, kebanyakan mengatakan alasan sekolah, lalu banyak mengatakan, ada juga yang mengatakan nggak menarik, ya gereja membosankan, ada yang bekerja, lalu juga kesibukan orang tua atau nggak suka bersosialisasi dan lain-lain. Ya, jadi ini dalam hal kesetiaan bergereja. Lalu ternyata survei ini juga mensurvei terhadap daya tahan terhadap kesulitan hidup. Ya. Jadi di antara yang disurvei itu ternyata ada 27 atau sekitar hampir 28% pernah berpikir untuk suicide, bunuh diri. Ya. 5,5% pernah mencoba, berarti sudah attempt ya, udah melakukan ini ya. Lalu ada 19,4, ini kalau istilahnya kita orang Medan dulu scoring gitu ya, melarikan diri. Ya, jadi dari rumahnya. Lalu alasan apa untuk bunuh diri? 58% menjawab lelah dengan masalah-masalah hidup ya. Jadi ini survei yang mereka lakukan. Nah, anak-anak siapa aja ini ya? Pasti anak orang tuanya. Tapi kita coba lihat apa survei ini lakukan.
di sini di pertanyaan mereka, apakah salah satu dari orang tuamu, salah satu dari kedua orang tua atau kedua orang tuamu adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Hampir 70% bilang yes, ya. Mereka ini adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Nah, ini ternyata kelihatannya masih kelihatan berbanding ini ya, masih cukup baik gitu. Dalam 3 bulan terakhir, berapa kali dalam 1 bulan orang tuanya mengikuti ibadah di gereja? Jadi sekitar 80%. Ya, ibadah 4 kali atau lebih dalam sebulan ya. Walaupun belum 100% oke lah, 80%. Nah, tapi lihat item yang kedua di sini, hanya ibu yang sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus. Nah, ini juga sekitar 16%. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Yang ketiga, tidak, keduanya bukan pengikut Kristus sungguh-sungguh. Jadi ada 12% yang seperti ini. Jadi keluarga ini juga sangat berpengaruh ya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat ada yang ternyata cukup lumayan itu 12%. Ternyata orang-orang tuanya juga bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya. Lalu dalam 3 bulan terakhir, apakah orang tuanya pernah mendiskusikan kemajuan mereka, menolong mereka dalam mengerjakan tugas? Pernah beberapa kali, 44%. Nggak pernah sama sekali, 29%. Pernah sering, 20%. Ya, jadi interaksi mungkin dengan anak-anak itu kita bisa lihat sini. Yang sering itu cuma 20%. Ya. Yang beberapa kali 44%. Jadi interaksi mungkin kelihatannya agak kurang. Lalu dalam 3 bulan terakhir, apakah orang tuamu pernah mendiskusikan hal rohani denganmu? Pernah beberapa kali ya, ini memang nggak ditulis beberapa kalinya ini, gitu ya, 44%. Tidak pernah, totally zero, ya, nggak pernah sama sekali, 27%. Ya. Lalu pernah dan sering, cuma 20%. Nah, ini di bawah nih kita lihat jarang 1 kali, hanya 1 kali. Ya, ada 9%, ya, cukup tinggi, ya, lumayan tinggi juga sebetulnya. Nah, ini survei bukan untuk menjudge kita ya, tapi mungkin kita bisa berefleksi dalam diri kita masing-masing terhadap anak-anak kita. Nah, sebanyak apa kita atau sejauh apa kita engage dekat dengan mereka, gitu. Ya. Lalu juga ada survei lagi, 28 dari 811 remaja mengatakan mereka kenapa mereka mau melarikan diri dari rumah itu karena bertengkar dengan orang tua. Bahkan ada 9 orang mencoba bunuh diri. 21 dari 811 nggak merasa damai, nggak peace ya, nggak dapat nggak merasa damai, mungkin orang tuanya bertengkar atau apapun, dia bertengkar dengan saudara-saudaranya, bisa jadi. Ya, jadi lebih enak misalnya di luar ya. Pernah ada di sini gitu ya, ada anak yang lebih senang di McDonald's misalnya gitu, lama-lama gitu. Itu di rumah soalnya semua orang tua berantem gitu ya, nggak peace. Lalu 9 orang mengatakan keluarganya nggak harmonis. Bahkan 7 orang mencoba bunuh diri. Ya, jadi ini survei yang kalau kita bisa lihat secara overview kelihatannya cukup mengkhawatirkan. Ya, baik dari sisi anak-anaknya maupun dari sisi orang tuanya. Ya, kita perlu melihat bagaimana sebagai orang tua kita bisa lebih berperan aktif di dalam mendidikan anak-anak kita. Nah, secara psikologi katanya ya seperti ini, ada seseorang bernama Erik Erikson, dia ini cukup terkenal di dalam bidang Christian education. Jadi dia pernah menulis buku, dan satu bukunya itu dia memperlihatkan bagaimana stages of psychosocial development anak-anak, ya, dari anak-anak sampai besar gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan dari legend ini, merah itu infant, anak kecil, anak bayi, toddler mulai besar umur 1-3 sampai 3, ada preschooler 4-5 gitu ya, preschooler gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kalau anak-anak remaja itu concern atau isu yang paling besar mereka hadapi itu selalu berputar tentang identity, ya, identity versus role confusion. Ya, kadang-kadang mereka bingung nih mereka siapa, ya. Ya, jadi itu sangat penting kita menangkan bagi mereka ketika mereka mengalami krisis identity ini. Dalam arti banyak sekali anak-anak tuh terpengaruh dengan identitas saya nih sebagai generasi zaman ini, misalnya generasi internet ini adalah seseorang yang selalu misalnya harus terpengaruh gitu. As opposed yang berlawanan dengan bahwa identitas kita
kita sebetulnya adalah sebagai anak Tuhan. Ya, jadi mereka kalau tidak disadarkan atau tidak diberikan pengertian bahwa identitas mereka itu adalah di dalam Kristus, mereka akan sering mencari-cari tuh, ya kemana mereka harus mengasosiasikan diri mereka, identitas mereka itu siapa. Ya, jadi ini juga sebagai orang tua kita perlu sadar gitu. Jadi baik bagi kita untuk melihat ada di stage mana anak-anak kita sekarang. Ya, misalnya di ini yang lebih kecil dari remaja gitu, kita perhatikan mereka gitu, bagaimana kita ada bersama dengan mereka gitu. Nah, Tim Elmore tadi dalam bukunya Artificial Maturity itu, dia menjelaskan beberapa hal ya, tentang generasi sekarang. Yang pertama yang sering dia soroti adalah artificial gitu. Jadi seringkali anak-anak ini dia perhatikan remaja ini hidup dalam unreal life. Ya. Jadi proportion of time in unreal life hinders development of people skills, self-awareness, and conflict resolution skills. Gitu. Jadi anak-anak itu seringkali mereka bukan hidup seperti yang seharusnya, not real gitu. Ya, jadi itu semuanya buatan. Lalu juga homogeneous. Kalau kita perhatikan, lebih dari 50% waktu anak-anak kita pada hari ini, terutama remaja, ya, mereka habiskan waktunya dengan teman-temannya. Ya, jadi hanya 15% dengan adult, terus, ini getting guidance, ini kata-katanya kurang tepat ya. Getting guidance from unprepared peers. Ya. Jadi mereka menanyakan masalah-masalahnya sering kepada teman-temannya yang juga sebetulnya nggak terlalu ngerti banyak hal dalam hidup. Nah, tapi karena mereka nggak dekat sama orang tuanya, jadi mereka mengandalkan temannya. Ya, jadi ini juga perlu jadi watch out kita sebagai orang tua. Ya. Lalu superficial, flooding themselves with stimulation because of boredom, so skimming surface inactivities. Jadi orang-orang yang anak-anak yang perhatikanlah anak-anak kita itu gampang bosan. Gitu. Ya, jadi perlu ada yang selalu membuat mereka untuk tidak merasa bosan gitu. Program structured so rarely get to interpret life on their own, instant condition to expect immediate results. Ya, jadi generasi anak-anak kita sekarang tuh sering juga dibilang dengan generasi instan. Yang mau apa-apa itu cepat, ya. Kapan kamu ini? Bukan sekarang lagi jawabnya, kemarin. Gitu. Jadi karena mereka perlunya cepat, gitu. Maunya cepat, apa-apa maunya cepat. Ya. Itu dia kekurangannya. Ya. Sementara kita mungkin generasi yang lebih dewasa mungkin melihatnya proses itu pentingnya, takes time dan segala macam. Tapi generasi sekarang salah satu bahaya yang harus kita watch out juga, mereka seringkali perlu atau mau segala sesuatunya dengan instant. Nah juga ini ada kondisi narsistik, ya, overconfident yet insecure because experience is lacking. Ya, merasa generasi-generasi yang inilah terpengaruh dengan social media misalnya, mereka merasa insecure gitu. Oh, kok ada di misalnya anak perempuan gitu, kok dia tuh kayaknya lebih cantik gitu misalnya ya. Terus juga ada temennya kayaknya punya ini punya itu gitu. Jadi membuat mereka tidak merasa konten dengan dirinya. Jadi narsis, jadi suka foto sana sini untuk menunjukkan dia begini dia begitu. Ya, jadi kita memang perlu terus mengkaji misalnya penggunaan sosial media itu apakah benar-benar perlu. Ya, kalau memang perlu, di remove tuh semua kalau mereka nggak ini gitu ya. Mereka kadang-kadang kalau kami juga sering dengan anak yang besar gitu ya, ingatkan dia. Ya kalau perlu ya remove tuh apps yang nggak perlu itu ya, Instagram atau apa. Ya karena telepon kan esensinya untuk berkomunikasi gitu ya, bukan untuk ngelihat sosial media dan lain-lain. Nah ini yang kita perlu watch out juga, jangan jadi orang tua yang loose. Nah ada satu buku judulnya The Good King karangan Richard Lesnar, dia pernah nulis ini, but kings spend a surprising amount of time with their parents, value their parents' opinion, and adopt values about core issues such as importance of education and social justice, even spirituality that resonate with their parents' belief.
Jadi ini teman-teman perhatikan di sini ya, perlu mereka spend considerable amount of time bersama orang tuanya. Ya. Jadi jangan kira impact-nya teman-teman itu kecil. Anakku nggak perlu, aku kok perlu. Ya. Mereka tetap perlu. Kita pikir mungkin mereka ini badannya udah gede gitu ya, udah tahu deh banyak, enggak gitu. Banyak hal yang mereka nggak tahu dan kita perlu ada terus bersama dengan mereka, mendampingi mereka, memberikan mereka arah. Atau tadi seperti di bagian awal itu menginterpretasikan berbagai hal yang mereka nggak ngerti. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. More than that, teens even tend to choose friends who share these beliefs. Ya, jadi kalau orang tuanya kuat mempengaruhi mereka, mereka juga akan memilih teman yang sesuai dengan apa yang orang tuanya believe. Gitu. Remaja perlu hal yang seperti ini ya untuk ini this thing untuk apa hal ini untuk present simultaneously gitu ya, bersamaan gitu ya, sustain positive interaction with adults. Jadi bukan hanya orang tua loh ya. Jadi anak-anak kita kalau mereka punya misalnya pemuda di gereja gitu, saya ngambil contoh yang aman lah katakanlah seperti itu. Misalnya mereka punya interaction yang aman dengan beberapa orang remaja dan juga orang-orang dewasa lainnya, itu baik bagi perkembangan mereka karena mereka bisa tahu dengan lebih banyak view gitu. Jadi nggak hanya orang tua misalnya. Ini simultaneously ya bersama dengan orang tuanya maksudnya. Yang kedua, mereka juga kalau bisa berpartisipasi gitu ya dalam hal kegiatan-kegiatan misalnya untuk mereka menolong mereka menggunakan waktu, mengerti prioritas dan supaya mereka juga lebih bertanggung jawab, itu baik. Jadi dorong anak-anak kita untuk terlibat dalam hal-hal itu supaya mereka ngerti ya menggunakan waktunya. Ada banyak anak-anak tuh kalau dia nggak di apa namanya dikasih tahu nih gunakan waktunya, mereka benar-benar nggak tahu, lulus gitu. Satu hari misalnya bisa main panjang gitu ya, tanpa mereka tahu mesti harus kerjakan ini dan itu. Ya, atau mungkin ada tanggung jawab di rumah yang mereka bisa diberikan ya, supaya mereka belajar bertanggung jawab. Ya, kita sekarang kan punya kadang-kadang kita ini ya punya banyak mbak di rumah gitu. Anak-anak ini sampai dilupakan ini mereka harusnya punya tanggung jawab juga untuk mengurus rumah misalnya. Ya. Kami nggak punya pembantu, jadi ya begitulah semua dia bertanggung jawab di rumah. Lalu become leaders of valued community activities and learn by watching adults engaging in those skills. Ya, jadi mereka perlu dekat dengan orang dewasa yang baik supaya mereka bisa melihat juga dan belajar untuk berelasi dengan orang-orang lain. Ya. Jadi in general, ya, kalau kita ngelihat dari sisi perkembangan psikologis anak-anak, kalau anak-anak tuh masih kecil, ya, yang pertama itu protect. Ya, kita lebih ke protect, establish godly authority in your relationship. Jadi dengan anak-anak yang masih kecil, katakanlah gitu, sebelum remaja, kita perlu menunjukkan bahwa kita punya otoritas, dan otoritas itu dari Tuhan. Gitu. Dan dalam kita membimbing mereka waktu mereka besar, dalam proses pertumbuhan mereka, baca Injil dan baca Perjanjian Lama gitu misalnya. Ya. Adakah kita punya waktu itu misalnya sekarang sebelum mereka tidur, bacakan Alkitab, bacakan misalnya Gospel, ada 4 kitab ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Perjanjian Lama. Supaya mereka at least ngerti dengan cerita-cerita itu. Anak-anakku suka dengan cerita Perjanjian Lama karena itu karakter kan banyak tokoh. Jadi mereka lebih gampang associate-nya dengan kehidupan sekarang juga mungkin ya. Lalu ada guide adolescence. Ini adolescence itu kan 17 tahun. Jadi internalize values, model humility and teachability through your relationship with God and others. Jadi mereka ini ada key-nya di sini model. Jadi tunjukkan ya bahwa kita ini sebagai orang tua adalah orang tua yang humble, yang rendah hati dan mau belajar dalam relasi kita kepada Tuhan dan sesama. Ya, jadi anak-anak tuh sangat 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 ini loh, sangat melihat contoh loh, gitu. Jangan kita pikir contoh nggak penting sama mereka contoh. Ya, tahun 2016 tuh aku pernah akhir Desember gitu pernah itu ada di Jakarta ada apa ya internship dalam pelayanan gitu di Perkantas. Jadi anak-anak ikut. Ini satu kali kami pernah jalan-jalan tuh ke Mall Ambassador di Kuningan situ. Ya, jadi ngeliatin ya kalau di Singapura tuh
CD bajakan sangat jarang dilihat anak-anak. Ya, kalau mereka begitu lihat itu ya di Mall Ambassador itu banyak CD, DVD bajakan tuh, papa ini kok semuanya murah banget gitu. Ya, itu cuma berapa? 10.000 dapat 3 kali. Dia bilang ya itulah bedanya. Gitu ya. Jadi kita harus bisa kasih tunjuk ini nggak boleh, gitu. Ini nggak benar. Ya, jadi waktu anak-anak menjelang remaja, kita bisa kasih mereka, ajak mereka belajar Ayub, Proverb, Amsal, atau Yakobus, atau untuk mereka connect faith and real life. Ya, kalau James itu kenapa connect faith and real life, itu karena dibilangnya iman tanpa perbuatan mati. Ya. Jadi iman kita tuh seberapa jauh di dalam Tuhan itu terperlihatkan seharusnya dalam bagaimana tindakan kita dalam hidup. Ya. Nah, masuk ke usia yang adult, masuk usia sebagai pemuda gitu ya, kita harus men-treat mereka sudah berkurang dalam hal command gitu ya, berotoritas. Kayaknya nggak melulu hanya memberikan perintah, tapi juga be available as friend. Gitu. Bagaimana membuat mereka itu sebagai teman kita, bertukar pikiran. Gitu. Ya, dan juga kalau ada masalah, membimbing mereka dalam memberikan wisdom, kebijaksanaan misalnya. Gitu. Ya. Lalu yang kedua, persevering. Ya, jadi with example of faith in life. Persevere ini maksudnya bertahan gitu ya. Kalau ada hal-hal yang tough yang mereka hadapi ya, kita juga sebagai orang tua mengajarkan mereka untuk jangan lari dari kenyataan gitu, jangan lari dari kesulitan hidup gitu ya. Kita hadapin bersama-sama misalnya ya. Lalu dalam kerohanian kita ajak mereka tadi full of scripture, seluruh Alkitab ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita tetap terus perlu untuk engage anak-anak itu dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Ya, baca Alkitab rutin, dan melihat aplikasinya dalam hidup kita. Richard Lerner dalam penulis buku The Good Team tadi, dalam salah satu bagian di buku itu juga menuliskan families that spend time together, for example, who eat dinner, ya, terus yang selalu menyediakan buat anak-anaknya, itu apa ya, most important resource to promote positive development. Gitu. Ya, jadi orang tua yang dekat dengan anak-anaknya itu perkembangannya itu baik, ya. Lalu di sini juga whether one is looking within the family, the school, or the community, the key resource that is linked to positive development are the individuals within any any setting, gitu. Parents, teachers, coaches, and mentors. Ya, jadi selalu orang tua itu pegang role yang sangat penting. Nah, ini soal ada buku judulnya Sticky Faith, karangan Cara Powell. Dia menuliskan anak-anak yang bertumbuh. Ya. Jadi ini kids who kept their faith upon leaving home. Jadi anak-anak yang tetap memelihara imannya kepada Tuhan setelah mereka tidak lagi bersama orang tuanya adalah anak-anak yang dibesarkan dalam kultur iman yang baik, ya, yang emphasize a relationship with Christ. Jadi bukan hanya rule aja gitu, jangan ini, jangan itu, tapi emphasize kita perlu punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Ya, jadi misalnya Yohanes 15 gitu ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa gitu. Jadi yang dibesarkan dengan cara seperti ini, yang tetap memelihara imannya, ya, menurut penelitiannya seperti itu. Surrounded by an intergenerational faith community. Jadi kalau ada di sekitar kita masih ada opungnya, masih ada saudara-saudara yang lain, itu sangat baik sebetulnya. Kami kekurangan kami di sini, jarang sekali anak-anak itu punya kesempatan berinteraksi dengan opung-opung mereka. Gitu. Kami pulang ke Medan misalnya cuman hitungan jari lah dalam setahun. Apalagi sekarang ini COVID, nggak mungkin lagi. Gitu. Jadi misalnya sekali atau 2 kali dalam setahun, mungkin di Medan juga paling cuma seminggu 2 minggu. Gitu. Nggak cukup waktu. Jadi kalau teman-teman masih ada opungnya, ya, usahakan mereka juga dekat ya. Tapi bukan berarti menyerahkan tanggung jawab ya. Jadi aku ini ya mau bebas dikit ya, kasih sama opungnya deh biar dia opungnya aja yang ngantar. Nah ini bukan gitu, bukan. Tapi kalau mereka ada orang-orang dewasa selain orang tuanya di dekat mereka itu sangat baik. Gitu ya. Had a parent who was willing to walk with them through faith of journey. Ya, jadi ada orang tuanya yang selalu mendampingi mereka dalam perjalanan imannya. Jadi saran dari buku ini adalah share verbally about your own faith journey, design and path. Nah ini perlu nih, ceritain teman-teman ya. Saya misalnya dulu waktu SMA bandit gitu misalnya. Enggak juga ya. Tapi kalau maksudnya
gimana kita bertobat itu penting tuh sama anak-anak. Mereka, oh, papaku nih begini ternyata, misalnya begitu. Ya, jadi maksudnya usaha ya, kita ini kan buku yang terbuka di hadapan Tuhan ya. Usahakan kita juga nggak perlu terlalu jaim sama anak-anak. Kasih tahu bagaimana kita struggle dengan iman kita, dan kasih tahu gitu bagaimana kita keluar dari situ. Ya. Ask children who they will turn to when they have doubts. Ya, ini penting nih. Ya. Kalau mereka punya keraguan-keraguan, usahakan mereka tanyanya ke teman-teman, ke orang tuanya maksud saya, bukan ke teman-temannya gitu. Ya. Connect children to at least. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Mungkin perlu ada orang-orang dewasa sekitar mereka yang bisa mereka lihat, yang baik juga ini ya. Reinforce that their faith is bigger than any moral failure or mistake ya. Jadi mungkin aja dalam perkembangan anak-anak ya, mereka masih apa ya, mungkin belum stabil, mereka masih melakukan hal-hal yang kurang baik, tapi tekankan kepada mereka bahwa iman mereka itu yang lebih penting, lebih besar gitu ya. Jadi with teens ini bukan twin, sorry, ini with teens talk now about life beyond studies. Jadi seringkali anak-anak remaja itu hanya berpikir tentang studinya mereka. Studi itu is everything gitu ya. Kalau di Singapura orang ini anak-anak remaja memang sangat ini dengan studi gitu, bisa sampai stres gitu. Ya, nanti kalau saya nggak masuk sekolah yang baik, nggak punya masa depan yang baik, nggak bisa beli ini, beli itu gitu. Kadang-kadang kita perlu memberi mereka perspektif bahwa this life is not just studies gitu, supaya mereka tahu ya, apa aja bagian-bagian hidup ini. Ya. Oke, ini tadi sudah. Nah, mentornya siapa? Anak-anak itu ya pasti orang tua. Tapi orang tua kita hari ini adalah orang tua yang seperti ini. Orang tua yang selalu sibuk, selalu buru-buru, orang tua yang ada dalam dunia gadget, connected juga kayak mereka gitu, dan selalu senang dengan entertainment ya. Hari ini banyak misalnya Netflix gitu atau apa gitu ya. Orang tua yang seperti ini kita jadinya ya. Lalu ada juga orang tua yang berpikir ya tugas untuk mengajarkan firman Tuhan gitu ya, memuridkan anak-anak di rumah. It's not mine, bukan tugas saya. Ada kok itu pendeta, ada guru-guru Injil gitu, ada orang-orang yang spesialis untuk itu. Bukan kami gitu. Jadi banyak yang berpikir seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah orang tua yang tidak tahu bagaimana menjadi orang yang pertama atau yang utama untuk mempengaruhi iman anak-anaknya. Nggak tahu gimana ya caranya ya gitu. Nah, jadi ketidaktahuan ini ya perlu diadres gitu. Jadi tapi inilah situasi yang ada dalam society kita, masyarakat kita pada hari ini, baik di Jakarta dan di Indonesia ataupun di Singapura hari-hari ini. Jadi mari kita berefleksi tentang situasi ini ya. Jadi kita perlu aware gitu. Nah, orang-orang tua generasi alpha ya kayak kita inilah ya, generasi X lah kita ini kira-kira ya. Jadi kita masih jadi orang yang loyal dengan profesi, masih jadi mementingkan work life balance. Nah, sementara anak-anak ini udah lebih lain sekarang ya. Ada kadang-kadang mementingkan freedomnya juga gila-gilaan gitu ya, mau freedom yang sangat freedom dan lain-lain gitu. Jadi ini perlu kita lihat. Nah, perubahan gaya parenting ya, ada orang tua yang apa ya, kayak hurry atau authoritarian gitu ya, jadi sangat selalu mau kasih komen pada anak-anaknya. Atau juga ada orang tua yang selalu worry gitu ya, kemana-mana dilihatin ya, micromanage gitu, lihatin anakku kemarin mau pergi ke teman-teman kemana-kemana gitu, sangat worry gitu ya. Lalu ada yang selalu minta perhatian, hurry gitu. Tapi ada juga yang selalu permisif, loose gitu. Saya lihat gambarnya sampai diikat gitu ya. Jadi ada orang yang kayaknya udahlah aku kasih full authority sama anakku gitu ya. Pokoknya as long as mereka diem, aku nggak terganggu, that's it, aman gitu. Bukan itu. Ya, jadi kita perlu lihat parenting ini yang mana yang kita kerjakan sekarang, dan kalau ini nggak sesuai, mari kita perbaiki. Ya. Nah, apa sebetulnya kebutuhan anak-anak kita itu yang paling utama? 5 kebutuhan generasi Z dan generasi Alpha ini. Yang pertama itu, aku rasanya pernah share di grup ini, kebutuhan yang pertama itu berita Injil yang kuat. Ya, jadi kalau aku bacakan misalnya dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana mereka kita ajarkan terus untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan penuh hati. Kasih contoh gitu. Gimana ya caranya mengasihi Tuhan dengan penuh hati? Gimana ya caranya sungguh-sungguh menjadi Tuhan? Gitu. Ya, tentu kalau mereka belum menerima keselamatan, itu juga perlu kita sampaikan kepada mereka. Makanya berita Injil yang kuat, Injil yang menyelamatkan itu. Ya, anak-anak perlu kita perdengarkan itu, mereka menerima Kristus dan kemudian kita ajarkan prinsip-prinsip kebenaran itu tadi. Ya. Lalu yang kedua, faith talk. Ya, faith talk, bagaimana kita menggembalakan hati anak. Jadi kalau aku baca dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 9, itu dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, di sini salah satu kuncinya di sini adalah haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, ya, faith talk. Kalau di sini impress, gitu, instructing. Ini ada buku judulnya Instructing a Child's Heart. Ya, tugas orang tua adalah untuk mengimpress, ya, membuat anak-anaknya terpesona gitu, impress gitu. Jadi bukan cuma sekedar itu. Zaman dulu tuh impress itu tuh maksudnya kayak seperti ternak yang di apa namanya? Kalau dulu kan itu pakai besi, ya, pakai besi panas, dilengketkan ke ternak itu, jadi ketahuan ini ternak ini milik Anton gitu misalnya. Impress itu sebetulnya dari kata itu. Jadi supaya firman Tuhan itu melekat betul-betul di dalam hati mereka, bukan sekedar mengendalikan perilaku. Ya. Jadi mereka pun boleh melihat, ya, bagaimana orang tua menghormati Kristus dengan sungguh-sungguh. Ya, dulu aku apa namanya, waktu aku jadi memutuskan berhenti kerja dan jadi hamba Tuhan full time, anak kami yang kedua itu dia pernah tanya, Papa gimana kamu, kenapa kamu mau putusin jadi hamba Tuhan full time? Dia bilang, are you not, kamu nggak lagi ini kan gitu ya, nggak lagi out of your mind kan gitu ya. Maksudnya dulu papa punya uang, sekarang papa nggak punya uang. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh perlu kita kasih tahu kenapa reasonnya, walaupun mereka mungkin masih belum bisa nangkap sepenuhnya gitu ya. Waktu itu aku bilang ya, bang papa hanya apa namanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Gitu. This is not me. Nah, ya, jadi pelan-pelan dia mungkin belajar ngerti kali gitu ya. Kami dulu waktu masuk ke dalam seminari itu memang hidupnya susahnya gila-gilaan gitu ya. Jadi anak-anak bisa lihat sendiri gimana juga orang tuanya struggle, mereka juga struggle gitu. Tapi somehow Tuhan tolong kita. Nah, kebetulan yang ketiga adalah heart training, ya, melatih mereka dalam hatinya. Ya, jadi kalau kita melihat di sini dari kitab Roma pasal 2 ayat 15 dikatakan di situ, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Ya, bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya, kita ya, perlu terus menjejali anak kita dengan kebutuhan, dengan firman Tuhan supaya hati mereka tuh terus terisi dengan baik gitu ya. Jadi ada yang kontrol gitu ketika mereka akan memikirkan atau memutuskan sesuatu, itu mereka mendasarkannya pada hal yang jelas, yaitu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu juga adalah firman Tuhan yang menegur kan. Kalau mereka salah, mereka tahu, mereka minta maaf. Dan kalau mereka ada hal yang kurang dalam dirinya, ya mereka bisa melakukan dorongan-dorongan itu. Ya, ada satu hal yang pernah seorang pembicara pernah mengatakan, ya, dalam keluarga bagaimana caranya kita menunjukkan kasih Kristus, ya, dengan 3 kata. Dengan satu kata, yang pertama tuh tolong, ya, minta tolong kepada anggota keluarga lainnya. Yang kedua, please, silahkan misalnya orang tuanya ya silahkan makan gitu. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang nggak peduli ya, nggak nunggu orang tua makan dia langsung makan gitu. Tapi dalam family kita ajarkan anak-anak untuk tahu gitu mana ya, bagi dalam mereka menghormati orang tua gitu ya. Mereka
yang dipersilahkan dulu gitu misalnya pada orang tua. Dan satu lagi, thank you. Jadi sorry, please, and thank you. Itu salah satu cara menunjukkan adanya kasih dalam satu keluarga yang praktis gitu. Kebutuhan keempat, to be discipled, ya. Bagaimana mereka di dalam keluarganya juga dimuridkan oleh siapa? Ya oleh orang tuanya. Ya, jadi proses discipleship in the lifetime gitu. Jadi mereka diperlihatkan bagaimana keluarga itu adalah keluarga yang mengasihi gitu ya. Even kalau misalnya orang tuanya bertengkar, mereka juga boleh lihat tuh gimana orang tuanya berdamai misalnya. Ya, jadi mereka boleh lihat, oh ya kalau saya bertengkar begini ya gitu. Kalau saya orang tua saya bertengkar nggak sampai banting pintu, nggak sampai ada yang melayang gitu misalnya. Tapi orang tua saya kalau bertengkar bisa berdamai gitu. Dan itu yang akan mereka pelajarin gitu. Ya. Hari-hari ini kalau kita misalnya lihat banyak orang masih tawuran gitu ya, itu pasti dasarnya dari rumah semuanya. Gitu. Karena di rumah itu diajarkan ada ring tinju hidup gitu misalnya. Ya, jadi kita sebagai orang tua ingatlah kita bertanggung jawab gitu ya, untuk mendidik anak kita dengan kebenaran, memuridkan mereka. Ya. Nah yang kelima, ada kebutuhan akan support group. Ya, kalau kita lihat lagi dalam kisah para Rasul 2, ayat 41 sampai 47, itu cara hidup jemaat mula-mula. Ya, di mana jemaat saling membantu, saling menolong, bahkan sampai rela menjual harta milik mereka untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Nah, di dalam bagi anak-anak itu perlu ada support group, perlu ada komunitas. Ya. Nah, itu yang kita juga perlu dorong untuk mereka juga hidup dalam komunitas gitu. Mungkin ini bagian yang sampai sini yang ingin aku sampaikan. Kalau ada questions, kita bisa bahas sekarang mungkin. Apakah di antara teman-teman ada pertanyaan? Ya, makasih Bang Anton buat paparannya yang sangat luar biasa. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing pengalaman dalam mendidik anak-anak pada kita di sini, dipersilakan. Sedikit komen ya. Ya, silakan Bang. Ya, apa yang Pak Pendeta Anton sampaikan memang ya almost 100% correct ya. Jadi emang data-data tersebut ya terutama saya melihat diri saya sendiri ya, tadi dibilang orang tua sekarang super sibuk segala macam, komunikasi juga semuanya pakai internet, pakai HP, seolah-olah waktu kita juga habis di kerjaan seperti itu. Kapan waktu untuk diri kita dan keluarga kan seperti itu kan intinya ya Pak ya. Jadi ya emang ya ini koreksi juga buat saya pribadi sebenarnya. Jadi dari waktu kita 24 jam itu selain waktu tidur di rumah ada waktu apa lagi dengan keluarga gitu kan ya. Kalau tidur kan sebenarnya sama-sama tidur gitu kan. Berarti kan nah tapi selain waktu tidur waktu apa lagi yang bersama-sama dengan keluarga. Ya emang ya ini ya susah dijawab. Cuman kita semua tahu jawabannya bahwa memang pekerjaan kita menyita kita dengan hal-hal yang luar biasa. Yang sebenarnya kalau kita tulis mungkin satu persatu list pekerjaan kita, bisa nggak kita atur waktu kita gitu? Mungkin bisa. Tapi ketika kita dipanggil atau ada tugas mendadak segala macam, itu prioritas itu menjadi nomor 2 seperti itu ya. Jadi ya terima kasih Bang Anton udah mengingatkan lagi ke kami, kepada saya bahwa memang hidup ini ada yang lebih berharga daripada sekedar pekerjaan gitu ya. Jadi ada juga tugas dari kita sebagai orang tua kepada anak-anak dan kepada lingkungan di sekitar kita bahwa ya hidup ini tidak selebar daun kelor lah katanya kayak gitu ya. Terutama untuk kita yang kerja di Jabodetabek itu
sangat luar biasa sibuknya itu pastilah. Belum lagi macet, kecuali sekarang aja yang agak-agak kurang macetnya. Jadi terima kasih Bang Anton atas sharingnya. Ya, sama-sama Bang. Ya. Ya, makasih Bang Andreas. Silakan teman-teman yang lain, kalau ada masih yang mau bertanya atau mau berbagi pengalaman, dipersilakan. Aku cuma mau bilang aku juga masih terus belajar ya, bukan berarti aku sempurna nih ya. Maksudnya dulu aku pernah berpikir mungkin kalau aku jadi hamba Tuhan tuh bisa lebih banyak waktu untuk keluarga. Nyatanya nggak juga. Makin sibuk malah ya. Apapun jenis pekerjaan hampir sama juga lah gitu ya. Jadi ya, ini apa ya, pelajaran kita bersama. Sebenarnya Bang, proporsi ibu dan ayah dalam mendidik anak itu bagaimana ya kira-kira? Soalnya kan memang rata-rata bapak-bapak itu kan menyerahkan pengasuhan anak itu kepada istri ya. Sementara anak-anak itu sebenarnya ya seperti anakku sendiri gitu ya. Kalau bapaknya ngomong satu kali aja mereka taat gitu. Tapi kalau aku misalnya udah bagaimanapun irinya mereka tetap nggak peduli gitu. Kan sering seperti itu gitu ya. Nah, gimana ya sebenarnya ya? Ya, aku pikir memang gimana bilangnya ya. Kadang-kadang kita berpikir sebagai ayah gitu, tanggung jawab kita lebih besar lah untuk mencari uang gitu. Tapi kalau kita lihat dalam tradisi, misalnya tradisi orang Yahudi atau apa gitu, kenapa itu misalnya firman Tuhan berkata begitu di Ulangan, itu sebetulnya ditujukan kepada bapak-bapak sebetulnya untuk secara aktif mengambil tanggung jawab itu. Nah, dalam konteks kita pada hari ini mungkin perlu ada juga balance-nya ya. Artinya gini, mungkin kita tetap perlu berusaha memberikan waktu itu sesibuk apapun kita. Artinya kalau kita misalnya pulang kerja selalu malam, carilah waktu untuk mereka misalnya pagi gitu. Atau kalau kapanpun kita bisa pulang lebih cepat, kita pulang lebih cepat. Atau misalnya hari Sabtu, ya makanya kadang-kadang program gereja mungkin hari Sabtu itu nggak terlalu banyak, ya karena mungkin itu lebih baik diberikan buat orang tua yang Senin sampai Jumat udah sangat sibuk ya, gitu ya. Nah, antara ibu dan ayah juga perlu kesepakatan gitu bahwa pendidikan anak itu bukan cuma tanggung jawab ibu, bapaknya juga perlu. Gitu. Karena anak itu perlu loh melihat profil bapaknya itu dia perlu. Dia bukan cuma kalau dia cuma lihat ya hanya ibunya aja, dia nggak dapat yang lengkap profil itu. Ya. Sorry Bang Anton, diskusi ya. Iya Bang. Kita lebih kan ini ya kadang-kadang culture orang Batak itu kan memang dominasi itu ada di pria gitu ya karena kita kan paternalistik gitu ya. Jadi mungkin tadi kaitannya dengan pertanyaan si Kak Rita, emang peran bapak itu jadi di budaya kita itu adalah semacam apa ya? Ya kesannya tanggung jawab laki-laki itu ya sebatas kamu cari duit gitu loh. Gimana caranya anak kamu bisa sekolah gitu ya. Istilahnya semuanya itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi semisal tuh yang kemarin kita diskusi yang gampang gitu ya di grup. Ya udahlah kalau dia mau istilahnya itu yang kemarin agak CD gitu ya. Ya udah kita percayakan aja semua sama gereja gitu loh. Tapi kita jarang berkomunikasi, nanya gimana tadi belajar apa. As a simple like misalnya kita kayak gitu lah, tadi aku pulang gitu ya nanya udah makan belum, tadi belajar apa gitu ya. Ya kebetulan aku lagi di office gitu ya. Kalau kita waktu kemarin work from home, ya kita tuh bisa lihat gitu ya dari kemarin dia bangun, belajar, terus apa yang dibaca, semua lah sampai kembali lagi malam tidur gitu ya. Ya kita bisa kontrol semuanya, tapi kalau sudah bekerja semua itu under kontrol gitu ya. Agak sulit. Bahkan sekarang kita juga model pengawasan anak pun udah berubah gitu ya. Kalau dulu kita melihatnya hanya bicara soal dia temannya siapa gitu ya.
Sekarang nggak bisa. Sekarang kita harus cek Instagram itu followernya siapa gitu ya. Kebalik gitu sekarang ya. Lihat tuh Facebooknya teman siapa. Kemudian dia WA sering sama siapa gitu. Jadi kita mesti bisa apa ya istilahnya mengikuti zaman yang ada gitu ya. Bahkan sesimpel yang tadi Bang Anton bilang kan, apa yang dia tonton, apa yang dia baca, itu akan sangat berpengaruh pada pikirannya gitu ya. Bahkan sesimpel misalnya dia nonton Netflix apa sih gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya heran loh, wah anak aku ini seneng banget nonton anime gitu ya misal contoh, kok gak seneng gitu baca misalnya katakanlah, udah kamu buka dong tentang Kain dan Habil. Nah, itu kayak saya itu kayak lucu itu bapak ini dari zaman berapa gitu ya sebelum Masehi gitu ya datangnya gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang konteks itu yang gimana caranya ya kita bisa bicara dalam konteks firman Tuhan tapi tetap kekinian gitu ya dengan isu-isu yang ada gitu ya. Nah itu nggak mudah gitu karena di sekeliling kita ini banyak banget apa ya yang menawarkan hal-hal yang menarik gitu ya. Yang sebenarnya kadang-kadang value dari nilai-nilai itu kadang-kadang bisa jadi ya sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Contoh anak saya yang laki-laki, kamu sebenarnya main apa? GTA Andreas. Pas saya lihat itu ya game ya. Loh ini kok tembak-tembakan buru-buru aja, jadi kayak sekarang buru-buru itu hal yang biasa gitu loh. Kan ini kalau sudah dewasa, bahkan saya kaget lihat ketika orang itu disiksa dia ketawa gitu loh. Wah ini bahaya ini kalau kayak gini. Bisa-bisa dia senang banget ngeliat orang kesusahan, orang itu sakit segala macam. Ya itu share aja gitu bahwa ternyata zaman itu semakin canggih, tantangannya semakin berat gitu ya. Nggak bisa lagi kita hanya mengandalkan cara-cara orang tua kita dulu gitu loh. Bahkan segampang misalnya, ya ini share aja ya, kita makan aja berempat gitu ya, atau berlima gitu. Kadang-kadang saya bingung di meja makan tuh nggak ngobrol, orang semua pegang gadget masing-masing. Nah, terus tadi kita kesini mau makan kan, kenapa jadi sibuk masing-masing gitu. Bahkan udah satu meja, mau makan apa gitu. Bukan nanya lagi, cuma dong, makan apa gitu. Itulah yang hal yang menurut saya itu sangat merubah culture juga gitu ya. Selama aku work from home gitu ya, nggak bisa turun, padahal masing-masing sibuk di kamarnya WA. Udah makan belum? Udah belum. Kayak makan apa ini gitu. Padahal itu tinggal di kamar doang gitu, cuma nggak ngerti kenapa males gitu. Nah mungkin Bang Anton kan kalau di negara-negara yang lebih maju kan mungkin hal itu kan jauh sudah terjadi gitu ya. Ya ini sekitar pengalaman lagi bahwa kita perlu juga mengupdate kondisi yang ada gitu ya, karena cara-cara yang lama itu mungkin nggak tepat gitu ya. Aku ngerasain juga sih ketika misalnya gereja online gitu ya, kan belum hampir 7 bulan nih ke gereja gitu ya, dan mereka kan nggak ada sekolah minggu gitu ya. Nah lama-lama kayak hambar gitu ya. Jadi kerinduannya akan firman Tuhan itu susah gitu. Ya memang itu menunjukkan bahwa basis yang utama itu sebenarnya di keluarga. Dan kuncinya ada di bapaknya. Karena mungkin mindset orang Batak itu, waduh, ngomong sama bapak ini kok agak serem gitu ya. Bagaimana, makanya tadi tertarik loh yang bagaimana kita be a friend. Jadi teman dengan mereka gitu. Nah, kalau mau jadi teman dengan mereka, ya tentu kita harus ngerti dong apa yang sedang mereka gumuli sekarang kan gitu ya. Sesimpel itu aja sih. Cuma sharing aja sih. Ya. Tentang handphone ya, tentang smartphone itu memang kayaknya jadi ya maksudnya pergumulan yang nggak mudah juga untuk kita lewatin gitu. Tapi selalu lah kita mungkin harus kita ingat apa esensinya anak-anak itu punya handphone gitu. Kami sebenarnya dulu kalau karena sekolahnya itu nggak mengharuskan anak-anak punya handphone, sampai kelas 2 SMP nggak kami kasih tuh dia punya handphone. Tapi karena sekolah itu perlu untuk komunikasi WhatsApp dan lain-lain, mau nggak mau kan, gitu. Kalau nggak dia nggak tahu berita. Nah yang kedua, begitu dia punya handphone, dia akan mulai tertarik dengan sosial media kan, Instagram dan lain-lain, Twitter dan lain-lain. Gitu. Nah itu yang selalu kami ingatkan, kalau dia misalnya kita kasih, bagi orang tua mungkin kita memang harus punya ini juga ya,
kontrol yang kuat sama anak. Misalnya satu hari gitu, atau dia waktu dia di rumah sampai jam berapa itu handphone itu boleh. Kalau perlu agak keras, nah ini biasanya ibu-ibu yang bisa lebih keras nih. Jadi handphone itu tarik aja udah sampai jam segini. Kalau masih main, pokoknya sampai jam segini, misalnya jam 7:30, handphone tutup, udah nggak ada cerita mau handphone apa. Gitu. Ada satu anak kedua kami, laki-laki, masih kelas 5 sekarang. Ya tahun lalu dia pernah kami kasih handphone karena dia ada apa ya, dia pergi keluar gitu karena dia dapat kesempatan untuk pergi keluar gitu. Tapi setelah dia pulang, itu handphone juga kami tarik. Nggak boleh pakai handphone. Kamu buat apa perlu handphone? Kan ada yang teman-teman, untuk apa teman-teman kamu itu perlu handphone sekarang? Nggak ada kok guru kalian perlu handphone. Biar dia marah. Ya anak-anak itu kalau dia marah, ya kita harus berani juga marah. We still have the authority. Kita masih punya loh power itu. Ya, walaupun kita, tapi anak-anak, ini hebatannya anak-anak ya. Anak-anak itu, kalaupun dia dimarahi dan dia tahu orang tuanya sayang kepada mereka nggak benci kok. Oke, ya berat, tapi ya mereka nggak akan benci kita. Ya, mereka tahu ini untuk kebaikan mereka, walaupun mereka agak mendongkol gitu, agak susah terimanya di awal-awal. Tapi kalau kita bilang baik-baik untuk apa itu kita larang begitu untuk kebaikan mereka, ya pastinya mereka bisa mengerti. Ya. Jadi aku tahu ini memang ya kayak learning proses kita juga. Karena kami banyak perhatiin gitu, begitu anak-anak itu addicted sama handphone, udah berbahaya sekali. Kita kayaknya susah sekali untuk narik itu. Kalau dia ditarik handphonenya malah marah, malah berantem gitu. Mungkin kita jangan, hopefully kita nggak sampai dalam situasi seperti itu. Ya. Terima kasih Bang Anton. Memang handphone ini luar biasa ya. Khususnya selama COVID ini, selama mereka belajar online ya. Seperti anakku, selama ini aku membolehkan anakku itu cuman boleh hari Jumat Sabtu gitu ya. Tapi sejak belajar online ini jadi nggak bisa gitu. Makanya jadi berantakan sih memang semua gegar si COVID ini memang ya. Jadi nanti takutnya setelah mulai belajar masuk sekolah offline lagi, nanti udah mulai susah lagi. Karena memang sangat susah kemarin itu untuk menerapkan suatu disiplin kepada anak-anak itu sangat susah gitu ya. Gitu sih. Mau ditanyakan lagi? Bang Jamot mungkin ya udah. Saya boleh di unmute Bang Jamot. Oh silakan. Sorry. Di rumah aja duluan. Oh ya, oke. Gini, tadi si Bang Anton ngasih materi itu cukup komplit dan juga kembali merefresh kita bahwa sebenarnya tugas tanggung jawab mendidik anak itu adalah pada orang tua. Jadi kita jangan salah kaprah memberikan sebaiknya kita itu adalah orang tua biologis dan orang tua rohani terhadap anak. Jadi saya mau sharing juga ke teman-teman. Dulu ketika anak kami sebesar kayak anaknya Bang Daniel tadi itu, jadi kebiasaan saya sama istri begitu bangun pagi baca firman Tuhan. Jadi kadang mereka itu tanya, apa mana? Buka kamar, oh papanya lagi baca firman. Mama mana? Buka kamar, oh ternyata baca firman Tuhan. Nah, kebiasaan itu tertanam pada mereka. Nah, ketika mereka kelas 1, kelas 2 SD, saya kasih challenge ke anak-anak saya. Kalau kalian bisa membaca kitab Perjanjian Baru selesai, maka Papa kasih sertifikat. Jadi saya buat sertifikat, saya kasih ke mereka udah selesai pembacaan kitab Perjanjian Baru. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kita mulai agak keras dalam artian kelas 3, kelas 4 SD, kamu nggak baca Alkitab, nggak boleh mandi, nggak boleh berangkat ke sekolah. Jadi makanan kamu itu sebelum makan sarapan pagi, baca firman dulu. Itu adalah kekuatan buat kamu. Jadi ketika kamu besar, ya itu adalah paduan hidup. Nah, sekarang ini adalah tanpa disuruh, itu mereka udah punya habit, udah punya kebiasaan bangun pagi, itu langsung baca firman Tuhan tanpa kita suruh lagi. Nah, progres sekarang yang kami lakukan adalah ketika malam hari.
malam hari itu jadi pagi hari mereka baca firman, malam hari kita ambil waktu, mungkin jam 8:30, 9, kita kumpul keluarga, kita tanya, tadi pagi kamu baca firman apa? Terus firman itu berbicara tentang apa dalam hidupmu hari ini? Nah, dia akan bercerita, oh ternyata firman Tuhan itu, Pak, dengan aku hari ini kejadiannya begini-begini. Nah, benar kata si Bang Anton tadi, bahwa yang bisa kita wariskan ke anak kita adalah iman kita. Nah, saya juga sering cerita dulu bagaimana Papa itu dari muda itu bagaimana, dan juga pengalaman kesalahan kita, jangan sampai anak-anak kita mengalami. Kenapa kita bisa terjadi kesalahan? Karena kita tidak tahu tuntunan Tuhan. Nah, saya didik anak-anak kami bahwa kamu harus tahu tuntunan Tuhan. Apalagi dia kan udah mau masuk SMA nih. Mulai dari sekarang kamu harus tahu kamu itu mau kemana nanti. Kamu harus belajar sama Tuhan. Jangan tanya orang lain, jangan tanya yang lain-lain. Kamu tanya, belajar untuk tanya kepada Tuhan. Jadi kedepannya mereka bisa kuat. Jadi karena dunia ini sekarang kan banyak sekali, menurut saya tantangan akan lebih berat lah dari tantangan kita dulu. Apalagi zaman teknologi begini, yang kita wariskan adalah bagaimana kita bisa struggle, berjalan bersama Tuhan, dan anak-anak kita bisa melihat. Mungkin gitu, Bang Anton. Terima kasih, Bang Irman. Terima kasih buat sharingnya, Bang Irman. Kasih challenge ya buat anak-anak. Teman yang lain? Atau mau bertanya? Nanya dong, nanya. Ya. Bang Anton, tadi kan banyak materinya itu tentang ini ya, belum terlihat banyak yang spesifik gitu, terutama untuk pengajaran kita terhadap anak dalam hal firman Tuhan gitu ya. Bagus sih memang yang Bang Anton ini aplikatif gitu ya, cuma yang aku masih pengen tahu dan mungkin nanti Bang Anton bisa kasih masukan banyak itu mengenai, kan kalau kita lihat sekarang remaja itu kebanyakan sih kurang tertarik ya kalau diajak ngobrol atau diskusi tentang Tuhan. Ya mungkin aku ambil beberapa contoh dari anakku sendiri atau teman-temannya gitu ya, di mana udah coba misalnya kita ngobrol tentang firman Tuhan, aplikasi atau cerita gitu ya dari perjanjian lama, kelihatan kok nggak tertarik, sangat tidak tertarik gitu ya. Even dia tahu misalnya dia udah pernah baca itu Papi katanya misalnya, tapi kelihatan kurang tertarik karena begitu kita ngomong 1-2 kata, dia jawabnya ala kadarnya, terus dia alihkan ke cerita lain mengenai game, cerita lain mengenai temennya lah yang yang aneh gitu ya. Nah itu maksudku, kira-kira apa sih yang, atau topik apa, atau doktrin apa yang perlu atau mendasar harus kita ajarkan dari awal lah, baik itu mungkin umur SD atau SMP gitu, sehingga hal-hal yang kita khawatirkan nanti untuk anak kita terjadi, misalnya kan yang kita khawatirkan kan di mana nanti adult atau nanti dia sudah mungkin sekolah jauh dari kita, lebih gampang terikut teman, ya, karena itu yang paling kita khawatirkan, baik itu misalnya kekhawatiran kita mengenai jatuh ke narkoba, atau malah jauh atau meninggalkan Tuhan gitu ya, atau kehidupan bebas gitu ya. Itu maksudku, kira-kira menurut Bang Anton, topik-topik apa sih yang wajib kita tekankan gitu dari firman Tuhan, sehingga mereka punya fondasi atau basic faith yang cukup lah gitu, membuat kita lebih, udah anak pokoknya kita sudah maksimal kasih gitu. Memang kan kita harus siap juga anak kita tidak sesuai harapan atau malah malah the worst-nya ninggalin Tuhan juga, kita ya itu
Yang penting kita sudah maksimal sehingga ntar kita merasa Tuhan aku udah maksimal loh, tapi ternyata hasilnya begini gitu. Itu sih Bang Anton. Ya, oke Bang. Apa namanya? Dari pengalaman yang aku dengan anak-anak remaja, salah satu yang paling penting buat kita bagi remaja itu adalah buat mereka menerima dan meyakini keselamatan. Ya, apa namanya? Jadi doktrin, kalau doktrin bicara doktrin keselamatan ya, bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Jadi ini kayak kalau aku ngomong pelajaran katekisasi ya di gereja, jadi kita misalnya mengajarkan kepada mereka ini bahwa sebagai manusia kita ini semua adalah orang-orang yang apa itu namanya hopeless dan helpless gitu, udah nggak punya pengharapan, udah nggak ada bisa menolong diri sendiri, dan satu-satunya yang bisa menolong kita hanya Tuhan sendiri melalui anugerahnya, melalui iman, melalui anugerahnya, Efesus 2 ayat 8-10 itu. Jadi supaya mereka punya foundation yang kuat kemanapun mereka pergi, ya. At least kita menanamkan itu kepada mereka. Kayaknya aku pernah baca di grup gitu, kayaknya sampai SMA aku mungkin kita nggak pernah diajari, atau waktu kita sampai CD pun kita nggak pernah terlalu diajarkan untuk kemantapan tentang anugerah keselamatan, keyakinan dan jaminan gitu. Ya, jadi makanya kayak apa namanya teman-teman yang misalnya di perkantas di navigator gitu kan, pelajaran pertama itu sebetulnya tentang keselamatan. Bagaimana kita ini orang berdosa perlu Tuhan untuk menyelamatkan kita. Itu. Jadi itu yang sangat basic dan esensial yang perlu kita tanamkan. Jadi supaya kemanapun mereka pergi, mereka jelas tentang itu. Yang kedua, kalau aku pikir itu mereka perlu pemahaman tentang Tritunggal. Ya, walaupun ya gini, memang kita siapapun menjelaskan ini bisa tetap terdengar tidak menarik buat anak-anak. Ya. Tapi aku rasa secara overview kita bisa jelaskan bahwa Allah yang kita yakini itu adalah Allah Tritunggal. Ini karena aku nggak tahu di Indonesia itu kayaknya ada cukup lumayan ajaran-ajaran yang menolak Tritunggal. Ya, jadi ada misalnya waktu itu pernah lihat misalnya ada satu gereja yang cukup besar, pendetanya ngajarin itu Allah itu bukan Tritunggal. Menurut dia itu Allah itu Dwitunggal. Jadi hanya Bapa dan Anak. Roh Kudus itu levelnya lebih rendah misalnya. Jadi hal-hal seperti itu, aku rasa itu perlu kita tanamkan cukup jelas supaya mereka tahu. Ya. Yang ketiga, yang mungkin nggak terlalu esensial, aku pikir tentang karunia Roh Kudus ya. Artinya ada gereja-gereja tuh yang emphasize-nya ya gereja terlalu kuat di dalam hal itu. Dalam arti sampai menekankan tentang manifestasi Roh Kudus yang mesti begini, mesti begitu, mesti punya bahasa roh dan lain-lain gitu. Itu kadang-kadang udah terlalu jauh interpretasinya. Gitu. Walaupun kita nggak perlu sampai terlalu dalam gitu, tapi kita perlu kasih tahu bahwa karunia Roh Kudus itu diberikan Tuhan ya sesuai dengan kemauan Tuhan, namanya karunia gitu ya. Dan kemudian tidak ada kewajiban misalnya kita harus bisa berbahasa roh pada saat ini. Gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu mungkin perlu diluruskan. Jadi hal-hal yang lain aku rasa misalnya gini lah, ada orang bilang akhir zaman penting, aku rasa itu less important kayaknya gitu ya. Walaupun kita ya perlu tahu, tapi doktrin akhir zaman kayaknya nggak terlalu ya bisalah dibilang itu yang agak paling di bawah prioritasnya. Gitu. Mungkin kira-kira itu Bang. Makasih Bang Anton. Ya, thank you Bang. Halo. Ya. Oke. Permisi, izin. Ya. Bisa masih bertanya, Kak? Ya, silakan Bang. Ya, mohon izin Bang Anton ini. Tadi tertarik tadi dengan paparan Abang tadi bahwa memang gereja atau ibadah itu gak menarik anak muda. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu kita itu ramai itu di grup bicara soal ya aktif kok persekutuan sampai kuliah jadi mualaf. Terus ini dan sebagainya. Itu pertama. Ini kan juga jadi keprihatinan. Mengapa bisa demikian? Itu masing-masing pilihan ada mungkinnya, tapi ini menjadi keprihatinan juga. Jangan-jangan ada juga nanti saudara kita atau apa seperti itu. Nah, yang kedua adalah tentang teknologi sekarang. Anak-anak kita itu punya banyak referensi.
Tadi saya dengarkan tadi ada gereja mengajarkan Tritunggal, nggak ada Tritunggal. Nah, tiba-tiba anak kita mendapatkan referensi pemahaman itu, terus dibawa ke rumah, berdebat kita, nggak cocok bla bla bla. Terus mana yang betul? Nah, kan jadi masalah ini. Nah, lama-lama kebenaran itu jadi relatif, nggak ada yang nggak dia tergantung tafsirnya aja. Ini kan jadi persoalan juga. Makanya menjadi dilema juga bagi orang tua ketika nanti anak itu banyak pergaulannya, gereja sana, gereja sini, persekutuan sana, persekutuan sini, dia dapatkan, terus balik ke rumah, dibawa itu, terus orang tuanya menjadi bermasalah menjelaskan itu. Ini kan butuh juga clue ya Bang ya, trik bagaimana supaya kita bisa menghadapi mereka dengan pemahaman mereka ini bawa itu, apalagi sebagai menjadi dewasa itu kan pasti banyak yang mereka baca. Ini juga saya juga ada anak kita ini juga nih, ketika dijelaskan tentang seorang yang berkasus dari aspek medis begini terus, dia bilang bahwa ada pengharapan dan sebagainya. Kadang-kadang nggak nyambung ya, kok ini orang masalah ini kok dihubungkan ini. Jadi ini juga menjadi persoalan saat ini gitu loh. Dan wajar ketika banyak kegamangan itu dialami oleh orang tua. Yang ketiga adalah ketika Bang Anton tadi memaparkan tadi hasil survei itu, di beberapa tadi yang saya lihat tadi itu, saya coba merujuk membandingkan dengan saudara kita di sebelah gitu loh. Apa kelemahan yang disurvei itu, nampaknya mereka jawab di sebelah sana. Jadi mempelajari kelemahan dari kita, diperkuat di sebelah sana. Ketika banyak kajian-kajian, bahwa agama bukan sama ilmu pengetahuan, mereka bisa jawab. Timbul buku-bukunya. Ketika ini dijawab dengan ini, dijawab ini. Sementara kita orang Kristen, itu sangat lemah. Kalau ke toko buku, saya lihat itu, buku tentang Kristus itu, mungkin hanya 1 rak atau 2 rak. Tapi kalau buku saudara kita itu penuh setengah ruangan gitu loh. Kenapa ya? Nah, ini juga bisa perhatian. Jangan kita juga merasa sudah ya dan amin aja apa yang kita pahami gitu. Ini Bang, saya kira dari saya, mungkin ini menjadi pertanyaan juga kegalauan dan juga saran dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Bang Freddy. Memang salah satu tantangan kita yang paling besar hari ini juga menjawab Bang Jamot tadi, anak-anak remaja itu perlu dikasih firman Tuhan itu yang relevan dengan mereka gitu. Ya, ini juga challenge-nya kami di sini juga dalam menceritakan kepada mereka gitu ya. Kalau di sini tantangannya adalah kalau di Indonesia itu kita masih selalu kenal Indonesia sebagai negara yang bertuhan ya. Tapi kalau di sini sekarang orang itu makin ke arah apa sih namanya free thinker atheist gitu, yang kayak gitu. Jadi orang nggak tertarik lagi dengan agama karena juga mereka juga banyak melihat banyak orang Kristen yang gagal kok, atau orang yang beragama lain juga kayaknya nggak benar-benar juga gitu loh. Nah, apa namanya, ini yang salah satu yang kita buat bagaimana tuh menyampaikan firman Tuhan dengan lebih sesuai dengan konteks dengan situasi hidup mereka gitu. Jangan kita selalu misalnya bawa doktrin itu kadang-kadang memang membosankan ya, walaupun itu menjadi kebenaran, tapi bagaimana kita juga misalnya bisa membawakan itu dalam bahasa yang menarik bagi mereka, itu juga PR yang besar. Ya. Lalu yang kedua, tadi menjawab pertanyaan Bang Freddy, memang ya ya namanya gini, kita dalam perjalanan hidup yang panjang ya, nggak tahu sampai kapan gitu. Nah itu makanya kita terus perlu, di 1 Petrus kan dibilang selalu ada iblis itu mengaum-ngaum gitu ya, selalu mencari-cari celah supaya kita ini orang-orang yang tidak berjalan dengan smooth dalam pertumbuhan rohani kita gitu. Nah kebanyakan di sini aku rasa kita bertumbuh waktu mahasiswa, kebanyakan ya. Nah, tapi hidup kita ini kan nggak berhenti di mahasiswa. Impact hidup kita kan udah jadi alumni itu lebih panjang ya, gitu ya. Teman-teman juga dalam panggilan dan profesi masing-masing sekarang kan lebih banyak di situ hidupnya. Nah, bagaimana kita juga tetap menjaga kerohanian kita di situ. Ya. Jadi kalau memang ya menyedihkan mendengar cerita-cerita membaca itu di grup kita ya, ada yang convert dan lain-lain gitu. Walaupun kita tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ya itu memang satu bagian yang harus kita percaya. Namun dalam proporsinya kita juga harus bagian jaga supaya itu kita bisa maintain kerohanian kita juga. Ya, ada walaupun tidak sepenuhnya benar, tapi yang waktu aku kerja dulu ya, aku kerja di bidang IT dulu, salah satu yang gue perhatikan, banyak orang makin jauh dari kerohaniannya itu karena semua fokusnya untuk kerja. Jadi makin jauh dia kerohaniannya, makin tumpul dia secara rohani, dan itu yang kemudian membuka peluang bagi dia untuk kemudian convert ke kepercayaan lain.
gitu. Jadi hati-hati kalau kita misalnya nih ya, udah makin malas ke gereja, gitu. Udah makin malas baca Alkitab, udah makin semuanya menunjukkan tren yang katakanlah negatif gitu ya. Hati-hati dengan itu, karena itu bisa jadi tanda-tanda kita memang udah nggak tertarik dengan kekristenan, itu satu, udah nggak tertarik dengan kerohanian, dan begitu masuk ada kepercayaan lain, ya, dan itu biasanya mungkin di-trigger ada masalah-masalah dan lain-lain juga, mungkin kita jadi terbawa ke sana, bisa jadi seperti itu. Ya. Walaupun kalau kita dalam konteks bicara, dalam konteks pemilihan ini ya, doktrin predestinasi gitu misalnya, bahwa ada orang-orang yang bisa aja kembali satu waktu lagi, kalau Tuhan bekerja dia bisa balik lagi, bisa aja seperti itu memang. Tapi itu juga semakin menunjukkan pada kita apakah kita waktu jadi orang Kristen kita sungguh-sungguh atau enggak sebetulnya. Gitu. Ya, jadi ya itu satu hal lah. Ya. Lalu yang kedua tadi Bang Freddy tanya apa ya? Sorry Bang, udah agak terlalu banyak ngomong jadi lupa. Saya juga lupa. Ya, artinya bahwa ketika anak-anak kita itu mendapatkan referensi banyak dari persekutuan itu, yang kebalik rumah kan jadi bisa berdebat berantas sama orang tuanya, itu gimana Bang kira-kira? Iya. Itu pentingnya lagi buat kita sebagai orang tua untuk untuk terus jangan berhenti belajar gitu. Carilah referensi-referensi yang kebanyakan dari kita di sini tuh aku rasa masih dalam gereja-gereja yang pengajarannya masih sehat. Jadi kalau ada things yang kita nggak mengerti misalnya tentang Allah Tritunggal, ya, kita kayaknya aduh susah nih, aku nggak terlalu ngerti gitu. Mungkin kita bisa tanyakan ke hamba Tuhan di gereja kita masing-masing gitu. Ya. Karena kalau kita baca buku mungkin kita jadi lebih pusing. Ya, hopefully kalau kita dapat clarity penjelasan dari hamba Tuhan di gereja kita bisa jadi makin jelas gitu. Ya. Dan anak-anak ya kalau mereka dapat pengajaran yang salah, sebetulnya saya ingin mengencourage kita juga bisa lebih dalam mempelajari Alkitab. Tapi ya, saya nggak tahu ya, ini interest teman-teman juga kan ya. Jadi saya pikir kalau kita dapat keraguan itu, kalau ada orang-orang yang memperkenalkan konsep yang baru dan kita kayaknya agak goyang di situ, tanyakan secepat mungkin kepada hamba Tuhan terdekat gitu supaya kita bisa tahu. Ya. Kadang-kadang memang kelemahannya gereja tuh nggak terlalu ngajarkan dalam tentang pemahaman Alkitab gitu. Ya, misalnya PA gitu, nggak terlalu dalam diajarkan gitu. Jadi kita kadang-kadang nggak terlalu ngerti juga. Ya, apalagi doktrin-doktrin basic ini sekarang makin banyak tantangannya. Gitu. Ya. Oke Bang, ada lagi? Oke Bang, makasih Bang. Ya. Kira-kira ada lagi teman-teman, mungkin buat satu pertanyaan lagi ya, karena waktu kita sudah. Kayak Rita boleh nggak? Boleh satu lagi Bang. Satu lagi ya. Iya. Bang Anton, tertarik mengenai perbedaan beberapa ajaran. Mungkin akhir-akhir ini kan selama kita pandemi ini banyak kesempatan ya lihat YouTube. Ternyata memang yang kayak Bang Anton bilang aliran macam-macam gitu ya. Terkait juga dari pertanyaan Bang Freddy tadi, kan ada kebingungan kita sebagai orang tua. Banyak kue nih yang ditawarkan gitu ya dalam aliran dan ajaran gitu. Pengalaman Bang Anton lah gitu ya sebagai hamba Tuhan, apa trik atau dasar Bang Anton untuk menetapkan contoh gampang lah mengenai doktrin keselamatan. Misalnya kenapa dugaanku misalnya Abang kan mungkin lebih ke setuju ke reform gitu ya, predestinasi gitu. Kan ada juga yang atau banyak juga yang nggak setuju gitu ya. Nah, menurut Bang Anton, karena Bang Anton kan langsung udah dalam arti pindah atau sudah menetapkan diri karena panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, ya kenapa Abang pilih atau lebih prefer aliran itu gitu kan? Mungkin
biar bisa sharing ke kita, kan kita samalah ya, orang tua gitu ya. Sehingga kita juga ada clue untuk lebih menetapkan atau memprefer aliran ini loh yang lebih mendekatin. Karena kan kalau kita bahas satu persatu, semua aliran kayak misalnya Armenius pun ngaku dia benar kok gitu kan. Malah kalau nggak salah dia kan pernah diajar oleh muridnya Calvin juga kan. Nah, ya kan Beza kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya ya, Beza, muridnya Beza. Jadi kenapa bisa benar-benar total tuh beda sama Calvin punya ajaran sampai lima-limanya berbeda yang tulip itu kan. Nah itu maksud saya, apalagi kita yang awam orang tua yang nggak punya basic teologi, benar kayak Bang Freddy bilang tadi, gimana ya keyword atau clue untuk supaya nggak terlalu jauh deh dari yang Alkitab punya yang benar gitu. Gimana Bang Anton? Wah, ini panjang nih. Okay. Sedikit aja Bang. Ya. Jadi aku gereja di sini gereja Presbyterian, ya. Dulu di Medan waktu kuliah juga waktu di Medan tuh AKBP, ya. Jadi AKBP Presbyterian itu sebenarnya satu inilah reform. Jadi kalau teman-teman masih apa itu reform ya, itu bahasanya gimana? Tapi reform itu tuh ada 5 sola, ya. Sola yang pertama tuh sola gratia, sola fide. Sola gratia itu hanya anugerah, sola fide itu iman, ya. Jadi kita diselamatkan hanya karena anugerah melalui iman, percaya kepada Kristus. Lalu sola scriptura, otoritas Alkitab, ya. Artinya Alkitab yang berotoritas paling tinggi dalam kehidupan kita. Ya, jadi terus ada sola fide, sola gratia, sola scriptura, terus ada soli deo gloria juga, itu artinya semua kemuliaan bagi Tuhan. Lagi apa ya? Ada 5 gitulah ya. Nah, ini yang saya ingin bilang, inilah doktrin krusialnya reform. Dan ini diterima oleh yang lain. Artinya gini, gereja Metodis itu yang Wesley itu yang Arminian. Jadi Calvin beda sama Arminian itu dalam hal predestinasi. Mereka menolak. Ya, Calvin dalam pengajarannya dia memang embrace itu bahwa kita ini semua dipilih. Tapi Calvin itu bicara bukan tanpa bukti, ya. Dia mengambil basis dari Efesus 1 ayat 5 sampai 11 itu. Nah, memang Arminian berbeda. Lalu ada lagi Lutheran, ya. Lutheran kita antara gereja yang berhaluan Calvin dan Lutheran tuh ada bedanya sedikit dalam perjamuan kudus misalnya. Nah, tapi itu non-essential. Menurutku itu non-essential dalam arti adalah memang beda konsepnya, tapi itu nggak sangat fatal. Nah, kalau kita mau mengerti yang seperti ini, misalnya kayak pada destinasi, aku pikir itu tidak harus membuat kita semua jadi pecah gitu. Kenapa? Karena esensinya bukan predestinasinya sebetulnya, tapi keselamatannya itu. Jadi kalau Wesley atau Arminian itu kan bilang enggak, itu orang itu mana ada di predestin gitu. Kita punya free will gitu kan. Ya, tapi sementara Calvin bilang ya gimana punya free will yang benar? Orang udah berdosa kok, gimana bisa milih untuk diselamatkan? Jadi kayak gitu. Nah, itu kita bisa kalau ditimbang-timbang akhirnya itu non-essential. Non-essential artinya yang penting bagi kita semua adalah diselamatkan. Jadi kita bisa tetap hidup dengan damai dengan orang-orang yang mau menolak predestinasi gitu misalnya, ya karena pemahaman itu. Karena yang penting adalah kita punya pemahaman yang sama tentang 5 sola itu ya. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus satu lagi, hanya Kristus yang menyelamatkan, ya, sama soli deo gloria gitu. Jadi kalau kita punya keyakinan yang sama, nah solus Christus misalnya, kalau ada yang berani bilang, nah ini sekarang di Indonesia tuh bukan di Indonesia, tapi ada yang namanya pluralism. Ada keselamatan yang bisa didapat di luar Kristus. Ada yang mengajarkan itu. Ini namanya inclusivism. Jadi Kristen kita hanya eksklusif. Yohanes 14 ayat 6 gitu misalnya, bahwa jalan keselamatan hanya melalui Kristus. Itu nggak bisa ditawar. Jadi kalau ada yang bilang, oh aku ini sekarang
Islam gitu ya. Aku bisa kok satu waktu nanti jadi Kristen, diselamatkan masuk surga. Gimana caranya? Kalau nggak percaya Kristen mana bisa kamu mau masuk surga gitu. Itu strong belief-nya kita loh. Gitu. Lalu kalau misalnya orang suka ngomong Nabi Isa, Nabi itu kita juga perlu hati-hati. Nah, Isa dalam konsepnya Islam dengan Isa dalam konsepnya Kristen itu totally different. Itu si Saur kan udah sering selalu bilang tuh ya di grup ya. Maksudnya bagi kita itu ya Tuhan Yesus itu ya Tuhan yang jadi manusia. Sementara dari Islam, Isa itu manusia menurut mereka. Jadi totally different concept gitu. Jadi hal-hal seperti ini Bang. Tapi kalau saya melihat, tapi ini masih dalam konteks reform aja dulu ya. Artinya ya kelima itu tadi kalau masih dalam konteks 5 sola itu selaras, saya kira kita masih sama gitu. Nah, yang kedua, saya mau masuk sedikit dalam hal memaknai karunia Roh Kudus. Ada gereja-gereja karismatik yang mengutamakan misalnya manifestasi Roh Kudus. Ya, manifestasi Roh Kudus, orang yang mudah dipenuhi Roh Kudus tuh harusnya seperti ini loh. Gitu. Kalau katanya orang-orang gereja Reform itu kayaknya kurang roh, jadi dia tuh kayaknya ibadahnya membosankan gitu. Ya, maksudnya ya kita semua di sini misalnya ikutin gereja GKI ya KBP kan, ya kalau lebih berapa kayak ngantuk gitu ya, kayak udah kata ibadahnya sangat rigid kelihatan. Sementara gereja-gereja karismatik lebih ekspresif. Ya, which is not wrong juga betulnya gitu. Ya kita bisa dengan damai ikut ke gereja karismatik betulnya sampai dia tidak overemphasize dengan karunia-karunia roh itu. Misalnya harus dimanifestasikan harus jatuh gitu ya. Jadi harus ini dia orang yang dipenuhi Roh Kudus dia sampai jatuh terguling-guling. Nah, itu udah lain misalnya gitu. Atau misalnya ada kamu ini nggak sah disebut orang Kristen kalau kamu nggak bisa bahasa roh. Nah, itu juga kebablasan gitu. Nggak ada di dalam Alkitab yang mengatakan hal itu. Jadi salah satu keunikannya gereja Reform itu kan dia balik ke Alkitab ya. Sola Scriptura itu bahwa kita semua harus mendasarkan pengertian kita di dalam dasar Alkitab. Jadi makanya aku nggak terlalu oke lah ini Calvin sama Arminian itu berbeda. Ya semuanya dua-duanya kan diinspirasikan Roh Kudus. Kalau mereka mendapatkan interpretasi yang berbeda, so be it, nggak apa-apa. Tapi umbrella-nya masih sama kok tentang keselamatan karena anugerah itu. Nah itu yang kita misalnya berbeda dengan gereja Katolik. Nah ini gereja Katolik lain lagi nih kita ngomongnya ya. Gereja Katolik itu tentang pengertian dasar keselamatannya juga bisa berbeda dari Protestan gitu. Baik juga dalam hal perjamuan kudus dan lain-lain. Nah, tapi maksudnya karena Katolik juga aku rasa dia tetap menempatkan Kristus, percaya Kristus, jadi kita tetap masih bisa hidup dengan damai sejahtera kayaknya. Nah, cuman ada hal-hal yang kayak gitu tadi yang kayaknya udah nggak bisa kita tolerir gitu, misalnya seperti orang yang membuka konsep open inclusivism, ada yang Allah Tritunggal jadi Dui Tunggal dan lain-lain. Nah itu yang kita agak rasanya kita nggak bisa hidup dengan damai seperti itu. Baik, gimana Bang Jamot? Sudah jelas? Ya, terima kasih. Setuju sih Bang Anton. Memang, tapi dari yang aku tahu sih memang kita memang harus juga belajar menerima berbagai aliran, karena kembali sih kalau menurutku pribadi sih memang Tuhan turut campur sih dalam pengertian kita masing-masing gitu. Makanya ada yang dari sejak dulu aliran itu tetap aja ada gitu. Jadi tetap ada kan Bang. Dan makin banyak. Dan makin banyak gitu. Tadi jadi yang dibaca satu interpretasi bisa macam-macam gitu. Tapi kalau menurutku sih saatnya lah kita usia-usia seperti ini di mana kita bertanggung jawab kayak Bang Anton bilang untuk mewariskan ajaran yang baik bagi anak. Memang mau nggak mau kita harus banyak belajar. Banyak belajar, nanti ya minta tuntunan Tuhan untuk menunjukkan mana aliran yang benar-benar alkitabiah yang bisa kita wariskan sama anak kita. Jangan juga kita terlalu fanatik sama satu aliran sehingga menutup dan nggak mau tahu dengan alirannya semua dibilang salah gitu. Kalau menurutku kayak Bang Anton bilang tadi benar, Arminian sama Calvin walaupun berbeda total, tapi aku percaya dua-duanya selamat kok karena mereka sama-sama percaya Kristus gitu. Walaupun secara prinsip lima-limanya beda banget,
Tapi aku percaya sama ya, masuk surga juga karena mereka sama-sama Ya. basicnya Kristus gitu ya. Karena kita Jadi masuk Bang surga masuk. kan nggak ditanya ya Bang, kamu ini adalah Arminian atau Calvin gitu. Ah iya betul Bang. Iya Bang. Ya. Itu aja Bang. Ya, makasih Bang. KTP pun nggak ditanya di sana, Bang. Ya. Ya, jangankan yang orang awam ya, bahkan yang biblical scholar juga bisa ini kok, bisa murtad juga akhirnya gitu. Jadi kadang orang belajar terlalu dalam juga ternyata bisa, dia bukan sampai pada kesimpulan Yesus itu Tuhan gitu misalnya, bisa juga ternyata seperti itu. Jadi memang akhirnya kita harus bergantung pada anugerah Tuhan juga ya. Tuhan yang menginspirasikan dan menolong kita gitu, hidup dalam kekristenan kita. Oke. Ya, baik teman-teman, rasanya sudah cukup panjang ya diskusi kita pada malam hari ini. Memang selalu menarik kalau kita bicara tentang mendidik anak dalam kebenaran firman Tuhan. Dan satu yang pasti yang seperti dikatakan Bang Anton tadi melalui firman Tuhan ya di Ulangan, bahwa kita harus mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang pada anak-anak kita, kapan saja, di mana saja, begitu ya. Mudah-mudahan ke depannya anak-anak kita juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang tangguh di tengah-tengah badai kehidupan yang akan mereka jalani. Amin ya. Terima kasih buat Bang Anton. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya minta dengan kasih kepada Bang Andreas untuk membawa doa syafaat. Barangkali ada yang mau pokok doa yang harus kita bawa pada malam hari ini. Aku titip doa untuk Unggul lah ya. Kenapa sih Unggul? Taurus. Kenapa dia? Dia lagi ada apa namanya? Menghadapi kasus apalah yang berat gitu. Apa? Supaya dia tetap kuat. Kasus Ya, hukum. masalah hukum lah. Oh. Ya, masalah hukum PNS ya gitulah. Si Unggul Taurus. Unggul Taurus. Ya. Nah, supaya dia kuat lah, tetap kuat. Apapun hasilnya nanti, apapun yang sedang dia usahakannya, supaya dia tetap dipimpin Tuhan. Okay. Unggul PNS di mana Bang? Si Tapleng. Tapleng ya? Iya. Di grup nggak ada lagi dia ya? Nggak ada lagi. Oh. Yalah. Udah berkeluarga dia? Udah. Les Mardi nggak ada yang mau didoakan. Nanti temanya nanti janda bolong lagi nanti nih. lagi mahal itu soalnya. Itu bisa-bisanya orang aja itu. Iya, ada aja. Nah, bolongin aja tuh tanaman itu. Ayolah kita bersatu dalam doa ya. Yuk. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa, kami boleh berkumpul melalui media Zoom pada malam hari ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah pandemi COVID yang sedang kami alami dimanapun kami berada pada saat ini. Kami mengucap syukur boleh kami berkumpul dengan kondisi kami apa adanya pada saat ini, dan semua itu karena belas kasihan-Mu saja Bapa. Bapak, kami mengucap terima kasih buat firman-Mu yang Kau berikan melalui hamba-Mu Anton, yang mengajarkan kami untuk sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kami. Kiranya Engkau ingatkan kami selalu ya Bapa, agar di tengah-tengah kondisi dunia yang sangat cepat berputar ini, di media yang sangat makin lama makin canggih, kami bisa mengatur, bisa tetap bertekun sebagai orang tua yang cocok buat yang orang tua yang bisa memberikan hikmat dan pengertian kepada anak-anak kami mulai dari kecil sampai nanti ke depannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman kami Unggul Sitorus Tuhan, yang dalam hal ini masih dalam
kondisi ada masalah terhadap pekerjaannya, kiranya Engkau memberkati dia, sehingga apapun nanti hasil keputusannya, dimanapun hasilnya Tuhan, kiranya Engkau turut campur dalam kehidupan dia pribadi dan juga keluarganya, sehingga terang dan kasih-Mu selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada dalam kondisi apapun juga Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa buat orang-orang teman-teman kami yang belum sempat hadir pada persekutuan malam hari ini, kiranya Engkau memberkati mereka juga Tuhan. Kami yakin percaya bahwa mereka dalam hal ini, pada hari ini masih sangat sibuk dengan pekerjaannya, dan juga mungkin sedang istirahat, ataupun sedang dalam kegiatan yang lain Tuhan. Tapi kiranya Engkau menuntun mereka semua, sehingga mereka pada kesempatan yang akan datang dapat berkumpul kembali pada kebaktian seperti saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya hapuskan dosa dan kesalahan kami, dosa orang-orang besar pada kami, sehingga dosa itu tidak menjadi penghalang kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Pujilah Engkau selalu, hanya dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. 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 Thank you Bang Andreas. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang Andreas. Kita sudah sampai ke penghujung acara. Ya, ngobrol-ngobrol santai aja lah. Habis ini ya. Berbahagia tiap rumah tangga yang senantiasa mencari dan mengandalkan Tuhan, serta mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Teman-teman yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bernyanyi dari lagu Berbahagialah Tiap Rumah Tangga. Dan setelah lagu ini nanti selesai, kami minta dengan kasih kepada Bang Anton untuk menutup dalam doa. Ya. Mungkin bisa ditampilkan teksnya. Pak hostnya mana? Hah? Yang mana teksnya? Bang Dani nih. Berbahagia. Sorry. Belum ya? Ini Bang Dani udah keluar ini kayaknya. Oh, udah. Masih ada kok. Bang Dani masih ada kayaknya. Bang Dani masih ada, cuman fotonya saja. Fotonya doang deh. Udahlah pakai Google aja lah. Oke. Oh, bisa aku tunjukin sih, sebentar ya. Oh iya. Apa judulnya? Berbahagia tiap rumah tangga. Iya. Hafalnya semua tuh. Hafal ya. Kalau Bang Andres bukuin dia apa yang dia bukuin dia. Kalau Bang Anton ada ya? Sebentar ya. Itu kalau nggak salah Kidung Jemaat nomor berapa ya? Kidung Jemaat 318. 318 ya? Ya. Udah dapat, Bang? Kirain Bang Anton tadi. Oh iya, oke. Bisa aku share, bentar ya. Oh iya. Aku lagi ngecek di HP sebelah ini. Iya, di HP juga ada nih. Oke, ya. Kita nyanyikan ya, teman-teman, ayat 1 dan ayat yang kedua. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana ketemu yang tetap dan merasakan dengan sukacita tanpa Tuhan yang datang. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri.
sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu. Tetap mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat. Teman-teman, mari kita tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertolongan dan kasih setia Tuhan bagi kami semua, sampai kami boleh menyelesaikan ibadah pada hari ini. Terima kasih, di mana kami boleh memiliki waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan kembali diingatkan pada malam hari ini tentang anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami, yaitu kesempatan menjadi orang tua. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, tapi menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini sebaik-baiknya untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya mereka semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti anak-anak yang memiliki karakter seperti Kristus. Tolong kami Tuhan, kami memiliki banyak kelemahan, kekurangan, mungkin juga kemalasan. Tolong kami diingatkan supaya kami boleh menjalani tanggung jawab ini dengan gentar di hadapan Tuhan dan dengan sungguh-sungguh untuk membawa anak-anak ini belajar mengasihi dan mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk kami semua yang hadir. Terima kasih untuk pelayanan kami semua juga pada hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kami dalam kehidupan kami, dan kiranya kasih setia dan damai sejahtera dari Kristus Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Bang Anton. Terima kasih semuanya. Teman-teman semua. Ya. Itu ada Bang Caan tuh, dia udah datang. Wis, Bang Caan. Kata sambutan Bang Caan. Amang Sintua biasa. Sorry, ada kegiatan tadi. Wah, merdu kali suara si Fitri ini, wah. Serasa kayak di surga, wak, menikmati ibadah tadi, wah. Aduh, udah nggak usah lebay, Bang, nggak usah lebay. Wah, makanya dia launching, udah banyak kali video dia di FB di mana. Memang terberkati suaramu, bah. Nggak usah hiperbola, Bang Caan. Makanya ini kita jadikan worship leader abadi lah ini. Lalulah dia yang ini kan. Kalau kata sebelah, alhamdulillah Bang. Gitu. Alhamdulillah. Aduh, ada rekamannya kan, Ces? Wah, ada tuh rekaman. Dari awal kan? Ada. Kalau ini nggak usah rekam lah ya, nanti merusak pula nanti.